Lo KPK masuk nggak ada kerjaan lain? Hah? Yang dituding, yang diubrek-ubrek hanya Pak Hasto gue. Ayo wartawan, tulis itu. Karena sebenarnya kan banyak yang malah udah tersangka, tapi menang gue. MK saya yang bikin. Betul. Coba, wah perlu ini MK. Saya nyari gedungnya sendiri, presiden nih. Iku di situ tuh ngendiku jalan opo? Megah. Waktu itu Pak Jimli yang aku jadi. Sekarang melehek. Dijadi mainan. Jadi jelas ya bahwa keberadaan MK itu berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 45. Bukan berdasarkan mau-maunya Megawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke teman-teman, kali ini kita membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama, di mana ada pandangan yang berbeda nih antara Ibu Mega dan Ibu Puan Maharani ya, terkait dengan kasus Hasto Kristianto, teman-teman ya. Kemarin PDIP merayakan hari ulang tahunnya dan isi dari pidato yang sangat panjang, dan tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa ya Ibu Mega lagi-lagi mendongeng gitu ya, karena isi pidato Ibu Mega itu ya kalau nggak menyindir, kalau nggak melakukan pengakuan saya ini loh gitu ya. Nah dulu saya begini loh gitu ya, bapak saya ini loh. Nah itu stylenya Bu Mega teman-teman ya, dan itu selalu ada di setiap pidato beliau. Dan tidak tanggung-tanggung, di sini Bu Mega juga sempat mengkritik, menyenggol KPK karena selalu mengubek-ubek kasus Hasto gitu ya. Yang menarik adalah ada pandangan berbeda dari Ibu Puan Maharani yang sepertinya beliau ini memang mendukung KPK untuk mengusut dan memeriksa Hasto Kristianto, teman-teman ya. Kalau saya sih pribadi berpikir sih Ibu Puan sepertinya lebih layak gitu menjadi ketua umum PDIP gitu ya. Dan ada juga video di sini dari salah satu netizen yang mengatakan bahwa ya Ibu Megawati sedang mendongeng dengan berbagai alasan dan penjelasan yang dia berikan gitu ya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan video berikut ini. Lo KPK masuk nggak ada kerjaan lain? Hah? Yang dituding, yang diubrek-ubrek hanya Pak Hasto gue. Ayo wartawan, tulis itu. Karena sebenarnya kan banyak yang malah udah tersangka, tapi menang gue. Aku udah kalau tiap hari buka koran mungkin ada tambahan. Gak ada. Tadi aja sebelum kesini yang ngono. Kali-kali sopo ngono yang rentep-rentep iku loh, kan akeh. Ntar kalau saya ngomong katanya saya ini Apa tuh Bu? tidak apa ya, tidak sopan. MK saya yang bikin. Betul. Coba, wah perlu ini MK. Saya nyari gedungnya sendiri, presiden nih. Iku di situ tuh ngendiku jalan opo? Megah. Waktu itu Pak Jimli yang aku jadi. Sekarang melehek. Dijadi mainan. Lah iyalah. Itu kan konstitusi. Pertama ya, tentang MK. MK itu terbentuk ya berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 45 di aturan peralihan pasal 3 ya, yang berbunyi, saya bacakan ya. Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003
dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Jadi jelas ya bahwa keberadaan MK itu berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 45, bukan berdasarkan mau-maunya Megawati. Lalu apakah Megawati yang menciptakan fungsi, mekanisme, dan peran MK seperti sekarang ini sehingga beliau layak disebut yang membuat MK? Ya, jawabannya tentu tidak ya, karena yang membuat fungsi, mekanisme, dan peran MK itu adalah Undang-Undang Dasar 45. Ya, jadi berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 45, yaitu di pasal 7B, pasal 24, dan pasal 24C. Ya hal itu kan maksudnya proses hukum itu kan sama, jadi ya semuanya itu harus berjalan sama. Terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi. Apa ada pesan-pesan sendiri atau apakah suatu hal yang biasa saja karena kan sudah Ya terima kasih Pak Jokowi atas ucapannya ada PDI Perjuangan untuk hari ulang tahun ke-42 PDI Perjuangan. pembukuan terkait Mas Hasto mau datang ke KPK pada hari Senin besok bagaimana? Sebagai warga negara tentu saja harus mematuhi proses hukum yang sekarang sedang berlaku atau berjalan dalam proses hukumnya. Tidak ada kandidatnya belum? Kita belum bicara hal itu. Kira-kira akan digantikan nggak Pak? Ini kan isu pergantian ketum dan sekjen ini menghangat dari Bapak sendiri, tanggapannya seperti apa? Ya kongres setiap proses kongres di setiap partai politik itu kan biasa kalau kemudian terjadi pergantian di struktur di partainya. Jadi itu kan nanti kita lihat di bulan April insya Allah PDI Perjuangan akan melaksanakan kongresnya. Pidato Ibu Ketua Umum hari ini sudah cukup efektif untuk mempersolid partai jika ada yang mengaudit partai. Kami solid, kami yakin insya Allah bahwa kongres adalah proses tertinggi dari proses internal suatu partai, bukan hanya PDI Perjuangan. Jadi kami meyakini bahwa semuanya akan saling menghormati dan menghargai bahwa proses di semua partai itu akan dijalani di internal partainya tersebut. Nanti kalau kemudian Mas Hasto dipanggil KPK, lalu kemudian mekanisme berjalannya partai nanti akan dijalankan oleh siapa? Ada penggantinya nggak Mbak? Ya kita lihat dulu apa yang akan terjadi. Kita praduga tak bersalah dulu. Mbak Puan terkait tadi tidak hanya tadi mempertegas kalau PDIP solid dan tidak karena sebelumnya Pak Ikan Simbolon sempat menyinggung kalau misalkan karena Pak Hasto tersangka jadinya Bu Ketum harus mundur. Nah ini berarti kan nggak ada kayak gitu ya Mbak? Ya kita jangan berandai-andai, kita saling menghargai dan menghormati proses internal yang ada di suatu partai. Jadi ya kita ikuti proses yang ada di partai PDI Perjuangan. Prosesnya itu untuk internal adanya di kongres ya, jadi nanti kita ikuti kongres itu akan berjalan seperti apa, dan kongres itu masih bulan April yang akan datang. Oh masih lama ya, masih bulan April Pak teman-teman. Prabowo kan Bu Mega kan menyinggung bahwa ada Pak Prabowo merindukan nasi goreng gitu. Jadi Merindukan nasi goreng. Hubungan silaturahmi dan hubungan kekeluargaan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo sudah berjalan jauh lama sebelumnya, jadi hubungan itu tetap berjalan dengan baik. sinyalnya akan bergabung Pak Puan. Tadi sudah saya jawab, terima kasih Pak Jokowi atas ucapannya. Sinyalnya akan bergabung ke Kim apa gimana? Kita lihat nanti setelah kongres. Pak Puan terkait isu Tadi Ketua DPD Jawa Tengah dan juga Ketua DPP Bang Murianto tidak terlihat di tempat. Apakah ada informasi? Nggak tahu, saya juga belum melihat karena tadi ruangan
Oke teman-teman, luar biasa ya Bu Puan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari wartawan, dan sepertinya Bu Puan ini sangat bijak ya merespon ucapan selamat dari Pak Jokowi gitu ya. Bagaimana beliau merespon dari tersangkanya Hasto gitu ya. Saya pikir Ibu Puan ini lebih pantas gitu untuk menjadi pimpinan gitu ya, ketua umum PDIP yang enggak. Menurut teman-teman gimana? Menurut saya sih oke ini pandangan dan kebijakannya menanggapi hal-hal seperti ini tidak selalu negatif gitu ya. Gitu sih menurut kalian soal Bu Puan ini akan menjadi ketua PDIP atau enggak nih teman-teman? Bolehlah berikan pandangan kalian di kolom komentar ya teman-teman ya. Logika aja ya, logika ya. Megawati kan kemarin mengatakan bahwa ini ulang tahun PDIP ke-52. 52 ya. Kalau PDIP ulang tahun ke-52, artinya PDIP itu didirikan tahun 1973. Nah, kalau tahun 1973, Megawati itu ya baru berumur 25-26 tahun. Ya, Megawati pada umur segitu ya belum ngapa-ngapain kan, belum ada di dalam politik praktis, belum ketemu Suryadi ya yang memanfaatkan nama Soekarno melalui Megawati untuk menaikkan suara PDI. Jadi dari logika itu kan sebenarnya sudah membuktikan bahwa Megawati bukan yang mendirikan PDIP. Ya, dia hanya meneruskan PDI. Meneruskan PDI. Partai yang sudah ada dan diteruskan, bukan Megawati yang mendirikan. Jelas ya. Semoga ini dapat meluruskan pengetahuan kalian dan tentu meluruskan sejarah. Dongeng Bu Mega di HUT PDIP. Dongeng Bu Mega ya. Tanggal 10 Januari 2025 kemarin, PDI Perjuangan merayakan ulang tahun yang sederhana di sekolah partai PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Ulang tahun itu digelar sangat sederhana. Kursi-kursi ditata dan ada panggung kecil. Dalam pidatonya, Ketua Umum Partai Megawati Soekarno Putri menyebut bahwa tadinya ingin menggelar acara yang besar-besaran. Tapi karena capres yang diusung kalah, jadi prihatin dan bikin sederhana saja. Bu Mega juga heran, kok bisa kalah? Dan urutannya nomor 3 lagi. Setelah itu beliau bilang, ini rekayasa dari mana? Saya mau juga dong belajar kayak gitu. Iya rekayasa. Dari sini terlihat luka akibat kekalahan di kontestasi Pilpres itu ternyata masih tertoreh cukup dalam. Setidaknya di hati sang ketua umum. Megawati juga menyebut ada orang mabok yang diistilahkannya dengan megalomania. Megalomania. Ini sekilas kayak lagi ngatain diri sendiri ya. Megalomania. Wow. Jadi benar kekhawatiran saya. PDI Perjuangan tidak menggunakan kekalahannya sebagai momentum untuk introspeksi diri dan belajar, berkontemplasi dan menyusun langkah-langkah recovery, tapi terus-terusan sibuk meratap, menyalahkan orang lain dan mengulang-ulang dongeng narsistik tentang kehebatan diri ketua umum sebagai anak pendiri bangsa yang punya gelar profesor 3 buah dan honoris causa 11 dan katanya mau nambah 4 lah. Dan hadirin pun riuh bertepuk tangan. Ini sungguh menjadi sesuatu yang mengherankan sekaligus memprihatinkan melihat apa yang terjadi di acara ulang tahun partai dan khususnya mendengarkan pidato Bu Mega yang menggambarkan betapa PDI Perjuangan seperti kehilangan kekuatannya, kehilangan spiritnya, dan bahkan mungkin akan kehilangan masa depannya karena tidak adanya motor yang menggerakkan partai ini untuk maju. Hanya berputar-putar menyumpahi kekalahannya. Kalau para kader nggak prihatin ya sungguh lengkap sudah kemerosotan partai ini.
Kemarin-kemarin sebagian elitnya masih lantang memberikan statement bahwa mereka tetap solid dan makin kuat setelah kader terbaik mereka, Presiden Joko Widodo, dipecat. Tapi apa yang terjadi di acara ulang tahun ini menunjukkan hal yang sebaliknya. Kekuatan dan soliditas partai hilang bersama kepergian Jokowi meninggalkan partai karena dipecat. Saya pernah menyampaikan di VT saya, spirit Bung Karno, seorang marhainis yang punya spirit kerakyatan, sesungguhnya telah dimanifestasikan oleh Jokowi. Spirit itu melekat pada diri Jokowi dan terlihat dari setiap langkah dan gagasannya. Maka spirit itu kini telah meninggalkan PDI Perjuangan dengan hilangnya Jokowi. Jokowi memang bukan anak Soekarno seperti apa yang sering dipamerkan Megawati, atau juga bukan murid Soekarno seperti yang diklaim Hasto Kristianto. Tapi Jokowi lah yang selalu mengaku bukan anak siapa-siapa, yang telah mampu mewujudkan gagasan-gagasan Soekarno secara konkret. Betul. Melalui dana desa, melalui pemberian hak rakyat atas tanah, pemindahan ibu kota ke Kalimantan, dan masih banyak lagi gagasan-gagasan Soekarno yang berorientasi pada kerakyatan. Megawati hanya bisa mendongeng tentang Soekarno, tapi Jokowi lah yang telah menjalankan gagasan-gagasannya. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pandangan kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.